Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman. Nomor NPM saya 18101284254256162. Saya dari Universitas Ibnu Sina Batam. Ya, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua masih dalam lindungannya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan laporan statistika industri yang telah kami lakukan yang berjudul pengaruh peraturan Menteri Keuangan nomor 199 tahun 2019 terhadap pengiriman barang keluar Batam. Jadi di laporan ini yang pertama kita ke bab 1 dulu ya. Di bab 1 itu ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang laporan ini dibuat. Kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada batasan masalah, kemudian ada tujuan penelitian. Next. Kemudian ada manfaat penelitian. Kemudian di bab 2-nya itu ada landasan teori ya, itu tentang statistika. Statistika sendiri itu secara ringkas merupakan data yang berbentuk angka. Sedangkan dalam arti yang luas, statistika berarti suatu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyajian, pengolahan, dan analisa data serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan data hasil penelitian. Nah, jadi pada praktikum kali ini kita menggunakan sebuah software SPSS versi 2.0. Nah, pada praktikum ini juga untuk mengolah data yang sudah kita peroleh ya, kita menggunakan aplikasi itu. Nah, SPSS sendiri ini dipublikasikan oleh spss.in yang dirilis pada tahun 1968 yang diciptakan oleh Norman Nie. Kemudian kita lanjut ke uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur untuk mengukir data yang diukur. Kemudian reliabilitas menunjukkan konsistensi atas hasil ukuran yang digunakan walau digunakan berkali-kali. Kemudian kita masuk ke bab 3 ya, ada metodologi penelitian. Jadi waktu dan tempat yang kita gunakan pada saat penelitian ini waktu dan tempat penelitian ini kami lakukan pada bulan April tahun 2020 di toko All Shop di Tiban. Terus jenis data yang dikumpulkan itu ada data primer dan data sekunder. Untuk populasi dan sampel, populasinya sendiri adalah masyarakat yang sudah kami kirimkan kuesioner dalam bentuk Google Form yang sudah kami sebarkan. Untuk sampelnya sendiri adalah mereka yang untuk sampelnya sendiri, penelitian ini adalah penjual online shop dan para pekerja agen ekspedisi. Untuk teknik pengumpulan data, cara pengumpulan datanya adalah penyebaran kuesioner dan wawancara langsung. Analisa data pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama itu pendekatan statistik deskriptif, yang kedua itu menggunakan regresi. Next. Nah, untuk kerangka pemecahan masalahnya sendiri, alur flowchartnya diawali dengan mulai, kemudian ada studi lapangan, kemudian ada perumusan masalah, kemudian ada studi literatur, kemudian ada tujuan, kemudian ada pengumpulan data primer dan sekunder, terus ada pengolahan data, ada analisis, kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Oke, kita masuk ke bab 4. Bab 4 harus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan lanjutkan ke bab 4 tentang pengolahan data menggunakan program SPSS. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah memasukkan data ke dalam program SPSS-nya ini sendiri. Nah, pertama kali untuk memasukkannya itu kita pilih variabelnya dulu ya. Pertama ini adalah jenis kelamin. Ini numerik, ini weight-nya 8. Terus ini value-nya bisa kita edit ya. Oke, kita pilih value 1, kita bikin sini laki-laki. Kemudian yang kedua ini untuk yang perempuan.
Oke, untuk variabel laki-laki sudah. Sekarang kita lanjut ke variabel pendidikan sesuai data yang dikumpulkan ya. Kita tulis namanya di sini pendidikan. Terus di value-nya sama. Ini ada SMK dan SMA. Oke. Kemudian kita masuk ke variabel data X. Wah, ini nggak dibikin ya, kan? Masuk ke data variabel data X, ini sama. Jadi untuk datanya sendiri, ya, nomor satu itu untuk jawaban responden yang sangat tidak setuju. Yang keduanya adalah tidak setuju. Untuk nilai 3 itu untuk jawaban responden rata-rata. Yang keempat itu untuk jawaban responden setuju. Yang kelima untuk jawaban responden sangat setuju. Nah, semuanya diisi, kita klik OK. Nah, untuk data X sendiri, untuk variabel X-nya ini kita ada 10 data. Kita copy saja biar untuk mempersingkat waktu. Kemudian untuk data X-nya ya, data Y-nya, ini sama perlakuannya, sama seperti data X. Jadi kita copy saja. Nah, setelah variabel yang sudah kita isi, sekarang kita masukkan ke data yang ada di sini. Nah, ini datanya ini kita sudah punya file Word-nya, file Excel-nya. Ini untuk variabel X-nya ya, ini. Nah, ini kita tinggal kopikan saja ke dalam program SPSS-nya. Tadi sudah saya kopikan, kita copy saja sekali lagi, tidak apa-apa. Begitu juga data X-nya. Jadi kalau mau ngelihat value-nya, tinggal klik ini aja. Sudah kelihatan value-nya. Nah, setelah itu kita ingin melakukan analisa deskriptif ya. Caranya adalah dengan analyze deskriptif statistik. Kemudian kita klik frekuensi. Nah, kita blok jenis kelamin dan pendidikan. Karena kita ingin melihat jumlah jenis kelamin dan pendidikan. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah kelihatan ya. Jadi frekuensi jenis kelaminnya, laki-laki ada 22, perempuan ada 18. Persentasenya laki-laki 55%, perempuan 45%. Untuk pendidikan, seluruh respondennya berpendidikan SMA sederajat. Oke. Setelah itu kita mau melakukan uji normality test. Nah, ini caranya adalah dengan cara klik analyze. Kemudian kita descriptive statistik. Terus kita klik explore. Terus kita masukkan jumlah data X ya. Jumlah data X kita masukkan ke faktor list. Jumlah data Y kita masukkan ke dependent list. Kita klik, kita centang bot, kemudian kita klik plots. Terus kita klik normality plot with edge. Kemudian kita klik OK. Kita lanjutkan dengan OK. Kita tunggu sebentar. Ya, ini hasil dari outputnya ya. Output dari explore-nya. Ini untuk jumlah. Ini deskriptifnya. Kemudian ini test of normality-nya. Kita bisa lihat datanya ya. Di atas 197. Nah, ini grafiknya. Bisa dilihat di sini semua. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi. Nah, ini caranya. Kita klik analyze.
kita klik regulation, terus kita klik linear, set dulu, kita masukkan jumlah data X, variabel X ke kotak independen, jumlah data Y ke kotak dependen. Kemudian kita klik close, kita pilih yang mau histogram, dan kita klik OK. Nah ini muncul ya, variabel enter, model summary, terus ANOVA-nya, ini R-nya, ini stick-nya, coefficient, ini grafiknya. Baiklah, itu untuk mengolah data ya, mengolah data di SPSS-nya. Sekarang kita masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya ya, dari hasil uji reliability statistik linearnya membuktikan bahwa peraturan Menteri Keuangan ini itu sangat mempengaruhi penjualan online shop dan pengiriman barang dari Batam keluar yang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Terus juga dampak ini berantai juga kepada banyaknya usaha-usaha online shop yang bangkrut lah ibaratnya gitu. Terus juga banyaknya jumlah pengangguran. Untuk sarannya sendiri, untuk saran untuk penulis, sarannya aku bingung sarannya. Untuk sarannya sendiri, bagi pemerintah yang ingin membuat peraturan diharapkan untuk bisa lebih melihat kondisi dari masyarakat yang ada di Batam, karena penjualan ya. Untuk pemerintah sendiri diharapkan sebelum membuat peraturan menganalisa terlebih dahulu dampak apa yang kira-kira bisa ditimbulkan di masyarakat. Jangan sampai aturan yang awalnya dibuat untuk mensejahterakan masyarakat justru malah berbalik menyengsarakan rakyatnya itu sendiri. Jadi demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.